Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan yang terakhir, di mana kita telah menyelesaikan hadis yang ke-113, dan siang hari ini kita akan melanjutkan dari bab yang ke-62. Bab yang ke-62 halaman 133 tentang memperbanyak kuah, ya, memperbanyak kuah untuk dibagikan kepada tetangga. Bab yang ke-62 hadis yang ketiga, yaitu hadis yang ke-114. Hadis yang ke-114 halaman 135. Hadis yang ke-114 masih bab yang ke-62 tentang memperbanyak kuah ketika masak. Ya, ketika masak. Untuk dibagikan kepada tetangga. Hadisnya adalah nomor 114 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. An Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Dzar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha Oma al-maraqati wa ta'ahad jironak. Apabila engkau memasak, ya, memasak maraqatan, ini pernah kita bahas di sebelumnya, masakan daging yang berkuah, begitu, ya, masakan daging yang berkuah, ada kuahnya. Kata Rasul, fa'aksir ma'al maraqah, maka perbanyak air kuahnya. Mungkin kalau sop begitu ya, tengkleng, ya, diperbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jironaka, kemudian perhatikan tetanggamu. Dalam riwayat yang lain, awiqsim fi jironak, hendaklah engkau membagi untuk tetanggamu. Hendaklah kalian membagikan untuk tetangga kalian. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini disebutkan oleh sahabat yang bernama Abu Dzar. Disebutkan nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam.
ya, yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau termasuk orang yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam. Nah, kemudian beliau mengatakan Rasul memanggil beliau yaitu ya Abu Dzar. Sebelum Rasul mengajarkan suatu hadis, suatu ilmu, Rasul memanggil sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar. Artinya apa? Bahwa Rasul mengajarkan ilmu itu ada perhatian, ya, dengan dipanggil, bukan sekedar yang penting disampaikan, mau denger mau enggak, mau perhatian mau ngelamun enggak peduli, enggak, tapi dipanggil. Sampai mana, ayat apa, sehingga ada perhatian. Yang tadinya mau ngantuk jadi apa? Jadi bangun, ya. Kalau dipanggil begitu, ya. Yang lagi ngelamun mikirin apa? Mikirin utang. Jadi apa? Ketika dipanggil sampai mana jamaah? Oh, sampai mana ya? Nah, begitu. Ada perhatian. Nah, ini diantara cara Rasul di dalam mengajarkan ilmu itu, ya dengan apa? Dengan cara demikian, biar fokus, dipanggil, ya, diulangi. Nah, setelah Abu Dzar mengatakan ya Abu Dzar, Rasul memanggil dengan ya Abu Dzar, baru Rasul memberi nasihat. Nah, di sini yang namanya nasihat Rasul ketika disampaikan kepada sahabat, diantaranya Abu Dzar, maknanya bukan ini khusus untuk Abu Dzar, tetapi maknanya adalah untuk umatnya. Kenapa? Kalau seandainya itu nasihat khusus untuk Abu Dzar, maka Abu Dzar enggak menyampaikan kepada kita, tidak menyampaikan kepada para sahabat. Dari sini kita mengetahui Abu Dzar ini mengatakan demikian, artinya nasihat yang Rasul sampaikan untuk semuanya, ya. Seperti Al-Quran bukan cuma untuk Rasul. Rasul menyampaikan, disampaikan lagi sampai hari ini kita hidup. Demikian juga di dalam hadis yang mulia ini. Apa nasihatnya? Idza tabakhta maraqatan, apabila engkau masak maraqah, yaitu daging yang dikasih kuah. Ya, artinya di sini ya bukan cuma apa? Bukan cuma masak daging aja. Ya, kita memberi makan tetangga itu enggak harus kalau masak begini. Ya. Tetapi kenapa di sini Rasul menggunakan maraqah, yaitu masakan daging yang berkuah? Karena masakan ini yang memiliki pengaruh cepat masuk ke apa? Ke hidung, yaitu dari baunya itu sudah apa? Ya, sudah menyengat gitu. Ya. Masakan ini yang menyengat. Orang bakar sate, bakarnya sebelah sana, asapnya ke sini, baunya apa? Itu. Ya. Nah, kemudian apa kata Rasul? Fa'aksir ma'aha, fa'aksir maraqah, kemudian perbanyaklah kuahnya, wa ta'aha jiranaka, kemudian engkau bagi tetangga, ya, engkau bagikan, ya juga engkau ya bagi kepada tetangga. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-114 ini, pertama, melatih agar kita memiliki ya kepekaan dan perasaan kepada orang lain. Apa Bu? Mengajarkan kepada kita agar kita punya kepekaan dan perasaan terhadap orang lain, ya, terhadap orang lain. Jangan jadi manusia itu yang cuek, jangan jadi orang itu yang enggak peduli,
Jangan sampai jadi orang itu apa? Orang yang ya tidak ada kepedulian, empati, kepekaan, perasaan kepada manusia. Nah, di sini pelajaran yang pertama itu melatih agar kita memiliki kepekaan dan perasaan. Karena sekarang banyak orang itu ya banyak yang sudah perasaannya itu kurang apa peka. Ya. Ada di sebelahnya ya orang nggak ngerokok, dia ngerokok padahal sudah tutup hidung, ya nggak peka ya. Sudah tahu ini jalan, kadang-kadang orang menghalangi jalan untuk parkir pribadi ya, nggak peka terhadap orang lain. Nah, dalam hadis ini kita diajarkan agar dalam kehidupan kita itu memiliki kepekaan. Baik di dalam berumah tangga, di dalam keluarga, ataupun di dalam luar rumah atau di dalam luar ya keluarga. Orang tua yang peka terhadap anaknya, ketika anaknya melakukan sesuatu yang kurang baik diingatkan, ini peka ya. Kadang-kadang ada orang tua kurang peka, kurang perasaan. Ada kepekaan perasaan suami kepada istri, istri kepada suami, kemudian kepada tetangga, dan di antara kepekaan ini juga kepada tetangga. Kemudian kenapa Rasul mengatakan jironak? Maka bagilah tetanggamu. Kenapa tetangga di sini? Karena tetangga yang paling dekat. Tetangga yang paling dekat dengan rumah kita. Yang keduanya karena tetangga ini paling cepat mendapatkan efek apa? Efek dari aroma masakan. Ya, kan yang paling peka terhadap aroma masakan yang kita masak di rumah itu kan tetangga. Ya, apalagi rumahnya itu memang mepet. Ya, kanan, kiri, depan, belakang. Ya, kemudian bisa ngepas benar kalau mungkin yang rumahnya gede, tetangganya agak jauh, mungkin nggak terlalu lah. Tapi kalau tetangganya yang sebelahan, bahkan tembok satu untuk dua rumah, ya. Apalagi masaknya itu di luar, wah, maka tetangga paling dekat. Sehingga Rasul mengatakan demikian karena tetangga paling dekat dengan rumah kita. Sehingga mereka orang-orang yang pertama mendapatkan efek aroma masakan yang kita masak. Kemudian tetangga paling tahu tentang keadaan tempat tinggal kita. Masaknya aja mungkin tahu. Tetangga kita masaknya terong. Tahu dari mana, Bu? Ya tadi pagi kan tukang sayur lewat depan rumah, saya lihat dia belinya cuma terong. Tahu masaknya. Ya. Masaknya ayam. Ya. Tadi saya lihat dia belinya ini. Tahu, sehingga ya, dengan apa? Dengan demikian agar apa? Agar ya kita itu memiliki kepekaan dan perasaan. Apakah harus yang dimasak daging? Gak harus. Ini kan contoh. Ya, gak harus yang apa? Ya masakan Maroko ini gak harus. Dengan apa? Masak apa yang aromanya menyengat? Selain masak ini, oseng mungkin ya. Oseng menyengat nggak? Menyengat nggak, Bu? Jarang masak. Atau mungkin sambal terasi, ya itu kan sambal terasi itu kan, ya. Tapi kalau ngasih sambalnya doang ya gimana ya? Ya. Tapi itu kan apa? Aromanya menyengat. Atau mungkin goreng ikan asin, ya kan? Ikan asin aromanya menyengat nggak? Menyengat. Nggak apa-apa kasih. Ya udah siang-siang bau ikan asin kan buat lapar. Ya. Atau mungkin masak yang masakannya ini menyengat baunya, maka ya kalau
kalau berkenan ya kasih, begitu. Artinya apa? Bagi tetangganya. Ya. Apalagi tetangga yang dari siang itu dari pagi sudah mencium bau aroma yang dimasak, baunya menyengat, sedangkan di rumah sendiri apa? Ya, di rumahnya sendiri nggak ada makanan, ya, cuma nasi sama sayur bening, beningnya juga bening banget, saking beningnya nggak ada isinya, saking apa? Saking beningnya nggak ada isinya. Sehingga ketika dia mencium aroma masakan yang menyengat, pengen melampiaskan. Tapi karena yang mau dilampiaskan di rumah cuman apa? Cuma nasi sama apa? Sama masakan ya sayur bening, bening banget. Kan nggak tuntas. Sehingga ketika tetangganya bagi, maka akan apa? Akan senang. Begitu artinya. Ya. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian bagi tetangganya. Kenapa Rasul memerintahkan memperbanyak kuah dan bagi kuahnya? Banyakin kuahnya, kemudian kasih dia kuah. Ya. Kira-kira tetangga kalau dikasih kuah doang kesel nggak Jawa? Kesel nggak? Masa cuman dikasih cuman kuah doang? Ya. Rasul mengatakan perbanyaklah kuahnya, kemudian bagi itu kuahnya. Ya. Kok nggak dagingnya gitu loh? Kenapa Rasul nggak mengatakan perbanyak dagingnya, tapi perbanyak kuahnya? Apa alasannya? Yang pertama, bukan berarti di sini harus wajib ngasihnya kuah. Karena Rasul minta atau memerintahkan untuk memperbanyak kuah, bukan berarti yang dikasih itu kuah. Bukan berarti yang dibagikan itu kuahnya. Itu level minimal. Level apa? Paling rendah. Kalau memang seandainya dagingnya sangat-sangat terbatas dan cuma adanya kuah, bagi kuahnya. Tapi kalau dagingnya banyak, ya jangan ngasih kuah doang, artinya begitu. Kenapa? Karena fa'aksir ma'aha, perbanyaklah kuahnya, itu artinya dan membagi kuahnya, itu level minimal. Apa level minimal? Ya paling sedikit ngasih yang ya ngasih ke tetangga begitu kalau memang terbatas. Bukan berarti masak dagingnya banyak yang dibagi kuahnya. Ya, ketika tetangganya nanya, "Bu, kok ngasihnya cuman kuah?" Lah katanya masak dagingnya banyak lah. Saya kan mengamalkan hadis Rasul. Kemarin hari Jumat habis pengajian, kata Nabi itu perbanyak kuahnya dan bagi ke tetangga. Nah ini saya ngamalin. Bukan begitu Bu. Artinya adalah level minimal itu kalau seandainya memang dagingnya itu sangat terbatas, maka minimal kuahnya nggak apa-apa. Gitu artinya. Nah kalau dagingnya banyak ya lebih lagi kasih. Syukur-syukur nggak cuman daging. Biasanya kalau masak daging itu ada tambahannya nggak? Ada ya, misalnya ada tahunya, ada terongnya, nggak apa-apa, dagingnya sedikit tambahin tahu sama terong, ya, maka apa? Ya boleh demikian. Kemudian kenapa Rasul mengatakan memperbanyak kuahnya? Artinya agar kita kalau ingin berbuat kebaikan jangan putus asa. Kalau kita ingin melakukan amalan kebaikan, itu jangan putus asa. Kalau kita nggak bisa membelikan yang terbaik, ya nggak apa-apa, yang nggak terbaik nggak apa-apa. Artinya begitu. Ya bagus memang dagingnya, tetapi kalau memang itu sangat terbatas, jangan putus asa, maka bagi kuahnya. Kalau daging juga nggak ada, nggak apa-apa, walaupun itu cuma air minum.
Walaupun itu hanya apa? Hanya gorengan, nggak apa-apa. Walaupun itu cuma gorengan. Dalam berbuat baik itu jangan putus asa. Oh saya kan nggak bisa seperti ini. Sudah mampunya gimana? Jangan malah putus asa kemudian pasrah, tidak. Ini Rasul mengajarkan kepada kita, hadisnya tentang membagi makanan, membagi kuah, tetapi pelajarannya sangat apa? Sangat banyak untuk bisa kita amalkan. Kemudian diantaranya lagi, kenapa Rasul memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak kuahnya? Karena seorang di dalam melakukan perbuatan kebaikan itu perlu dilatih. Perlu dia apa? Dilatih. Orang yang dermawan perlu dilatih. Ya. Mungkin gak harus dia memberikan sesuatu yang besar, minimal dari yang kecil dulu. Ya. Kenapa? Karena suatu kebaikan itu akan apa? Akan bermanfaat, akan bertambah ketika sudah mulai terbiasa, sudah mulai dilatih. Ya. Sekarang ngasih kuahnya, ya, kemudian besok tambah kuah lagi. Oh, kuah doang, Ustaz. Iya nggak apa-apa, melatih. Besoknya lagi tambahin tahu, besoknya lagi tambah dagingnya, begitu. Jadi perbuatan kebaikan itu perlu dilatih, perlu dilatih. Ya. Jangan sampai kita meremehkan amalan yang ringan. Amalan yang ringan itu untuk kita apa? Amalkan, kemudian untuk kita latih. Sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Orang bisa bersedekah sampai ada yang sampai miliaran. Enggak mungkin tahu-tahu langsung sekian miliar, enggak. Tetapi dia sudah terlatih dari mulai terkecil. Ya. Dan sebaliknya orang yang apa? Yang tidak biasa terlatih, tidak terbiasa untuk apa? Untuk melakukan demikian, maka yang aslinya jumlahnya enggak terlalu besar, berat. Kenapa? Enggak terlatih. Kita mau masukin uang ke kotak amal, dan kita jarang masukin uang ke kotak amal. Ketika kita mau masukin uang 100.000 nih, ya enggak, ke kotak amal itu kalau enggak terlatih berat. Itu tangan bisa bergetar, gitu, berat. Karena enggak terlatih. Tapi bagi orang yang mungkin sudah terbiasa, ya, kemudian dia pertama dari yang paling kecil, maka dia akan terbiasa. Makanya Rasul mengatakan demikian, fa'aksir ma'aha, yaitu untuk memperbanyak kuah, mengajarkan kepada kita bahwa suatu kebaikan, amalan kebaikan itu perlu dilatih, dibiasakan. Ya. Sebagaimana orang yang berbuat keburukan besar itu sudah dimulai dari yang kecil dulu. Ya. Seperti orang apa? Ya, maling mobil itu nggak langsung begitu. Dia mulai dari yang kecil dulu, ya mungkin sepeda, kemudian motor, naik lagi jadi mobil, begitu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Sehingga kebaikan pun apa? Kebaikan pun perlu untuk adanya apa? Pelatihan, melatih diri. Walaupun itu dengan apa? Dengan sedikit, yaitu walaupun itu hanya berbagi dengan kuah. Jangan kita remehkan. Jangan kita meremehkan amalan yang ringan. Ingat Rasul mengatakan di dalam hadisnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan amalan yang ringan. Ya. Walau antal ko akhoka biwajhin tolkin, walaupun engkau itu harus apa? Walaupun engkau hanya tersenyum kepada saudaramu. Ya. Walaupun dengan sekedar kuah, artinya melatih. Jangan diremehkan.
Misalnya jenengan diundang makan malam ya sama pejabat, kemudian sampai di rumah ya untuk makan malam cuman ada nasi putih sama ya kuah apa? Kuah dari masakan sup. Kuah doang, nggak ada isinya, kuahnya doang. Kira-kira jenengan gimana? Kalau yang berani mungkin ngomong, masa ngundang makanannya begini doang, cuman kuah doang sama nasi putih. Kan kalau yang berani. Kalau nggak berani paling mangkel doang. Ah kapok saya diundang, mungkin begitu, ya kan? Padahal dia walaupun cuman ngasih nasi sama kuah, dia kan sudah berbuat baik. Maka jangan meremehkan perbuatan kebaikannya. Ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan amalan ya sekecil apapun. Walaupun itu cuman memberikan kuah begitu. Jangan meremehkan. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis yang ke-114 ini mengajarkan kepada kita agar mengkikis sifat kikir. Sifat kikir apa Ustadz? Sifat kikir itu bakhil. Bakhil apa? Bakhil itu pelit. Dengan apa? Dengan bersedekah walaupun sedikit. Karena apa? Karena umumnya manusia, tabiat manusia itu pelit. Kikir terhadap apa? Harta. Tabiat manusia itu cinta terhadap harta, kemudian dia tabiat seorang itu apa? Pelit. Sehingga untuk mengkikis sifat pelit ini, sifat kikir ini, Rasul mengajarkan agar kalian bersedekah semampu kalian, walaupun itu hanya dengan semangkok kuah, artinya begitu. Ya. Dan ini perlu apa? Perlu membiasakan. Nah sekarang kalau posisi kita yang dikasih, kalau ini kita tadi yang pertama kita yang memberi. Yang kedua kalau posisi kita yang dikasih. Jangan ada yang ngasih tetangga ya satu mangkok kuah doang. Kalau posisi kita yang dikasih, kalau tadi kita yang ngasih. Nah sekarang kalau kita balik, kalau kita yang dikasih gimana? Mau terima ya cuman kuah doang. Enggak terima ya nanti gimana? Maka kalau seandainya memang kita yang di posisi diberi, walaupun itu sedikit, ya kita terima. Jangan ngelihat sedikitnya, tetapi lihat perhatiannya. Jangan lihat apa? Jangan lihat sedikitnya. Jangan lihat kuahnya, tetapi lihat orangnya itu perhatian. Kita terima. Ya. Untuk apa? Untuk menghargai. Menghargai perhatian dia di dalam memberikan sesuatu pada kita, walaupun itu sedikit, untuk apa? Untuk kita menghargai dengan menerima walaupun itu sedikit. Kenapa? Karena di dalam kita menerima pemberian itu bukan karena jumlahnya, bukan karena beratnya, bukan karena harganya, tetapi kita menerima pemberian orang lain karena perhatiannya, untuk menghormati karena perhatiannya. Bukan malah jauh, wah begini saya juga bisa beli sendiri. Bukan ya. Ngasihnya begini saya aja mampu. Enggak, bukan masalah di nilai, tetapi bagaimana kita menghargai pemberian orang lain walaupun itu sedikit, untuk menghargai kalau kita yang dikasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan jemaah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasul bersabda, "Lau du'itu ila qura'in la ajabtu." Kalau seandainya saya diundang untuk makan bareng dengan makanan qura'. Qura' ini atau dhira'in. Jenengan tahu kambing? Kambing itu yang kakinya atasnya itu apa namanya, kulit. Apa berarti? Kan dagingnya kan nggak ada itu. Apa? Kikil ya, kikil. Bukan daging, itu kulit.
Rasul mengatakan kalau seandainya saya diundang untuk makan bareng walaupun itu cuman kikil, gak ada dagingnya, cuman kulit kaki kambing yang bawa. Apa kata Rasul? La ajabtu, saya akan penuhi panggilannya. Saya akan datang. Itu Rasul jemaah. Siapa yang gak pengen memuliakan Rasul? Tetapi Rasul bukan berat, masa Rasul dikasih makan apa kaki kambing begitu, kikilnya doang kulitnya. Tapi Rasul gak begitu. Lau du'itu, kalau seandainya aku diundang ila dhira'in, untuk apa? Ya, untuk makan kikil bareng, la ajabtu, saya akan penuhi panggilannya. Ya. Walau uhdiya ilayya dira'un laqabiltu, bahkan kalau saya dikasih hadiah masakan cuman apa? Kikil, kulit, saya akan terima dengan senang hati. Itu Rasul jemaah. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan meremehkan amalan yang ringan. Kalau kita yang diberi dan itu menurut kita kecil, jangan meremehkan pemberiannya dia. Tetapi ingat, ya, lihat bagaimana perhatiannya. Rasul sampai mengatakan, kalau saya diundang untuk makan demikian, saya mau, saya akan datang. Dan kalau saya dikasih hadiah ini, saya akan terima. Jadi Rasul nggak ada pilih-pilih, ya, nggak ada. Kemudian pelajaran yang ketiga atau yang keempat tadi, di dalam hadis yang ke-114 dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan sesama tetangga. Melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan sesama tetangga. Jadi yang namanya melakukan upaya memperbaiki hubungan sesama tetangga bukan cuman lewat masakan. Ini diantaranya. Ya. Terus diantara contoh yang lain dengan apa? Ya kita membantu keperluannya. Kita apa? Kita menolong. Ya, ini namanya memperbaiki hubungan antara tetangga. Di antaranya ngasih makanan, bantu kebutuhannya, ya, bantu apa kesusahannya. Ini di antaranya. Termasuk juga apa? Dengan kita memberi. Apalagi kita hidup bertetangga. Gimana yang setiap hari kita apa? Ya, hidup ini tetapi nggak seneng ribut sama tetangga, nggak enak. Ya. Ya walaupun ini juga nggak mudah ya, nggak mudah untuk bisa berbuat baik sama tetangga. Ya, apalagi kalau dianya tetangganya ini yang nggak baik, kita yang sudah baik tapi dianya itu nggak baik. Ya. Maka tentunya walaupun dia mungkin kurang baik ke kita, bukan berarti kita balas nggak baik juga. Maka diingatkan oleh Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah, muliakanlah tetanggamu. Kalau dia baik, kita baik, itu namanya balas budi. Dia nggak baik, kita berusaha melakukan upaya-upaya yang bisa memperbaiki kerukunan, ya, kemudian memperbaiki di dalam ya bertetangga.